Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini aku bakal sedikit jelasin tentang bagaimana cara memahami konsep dasar dalam ilmu hadis. Teman-teman pernah dengar nggak nih sama 4 kata ini? Ada matan, sanad, rawi, dan derajat hadis. Nah, 4 kata tadi adalah kunci dasar dalam ilmu hadis. Nah, kalau kita nggak bisa memahami 4 kunci kata dasar dalam ilmu hadis tadi, maka kita bisa salah paham sama apa yang diucapkan Nabi atau apa yang disabdakan Nabi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut supaya mudah dipahami. Nah, yang pertama itu ada sanad. Sanad adalah rantai periwayatan, yaitu rantai para perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW sampai ke penulis hadis. Ibaratnya seperti rantai penyampai pesan dari generasi ke generasi. Nah, seperti pada contoh berikut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Az-Zubair al-Humaidi, di mana hadis ini termasuk hadis yang sahih atau hadis yang bisa dipercaya karena memiliki rantai sanad yang terus-menerus atau tidak terputus. Nah, ketika seorang perawi putus sanadnya, maka hadis tersebut bisa jadi akan diragukan atau bahkan tidak bisa dipercaya. Dan itulah yang dinamakan dengan sanad atau rantai periwayatan. Nah, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang sanad ya. Nah, kenapa sanad itu penting? Karena sanad adalah rantai periwayatan yang mana para ulama bisa menilai bahwa hadis tersebut bisa dipercaya ataupun tidak, bahwa hadis tersebut merupakan hadis yang sahih ataupun hadis yang tidak sahih. Nah, kalau rantainya terputus atau lemah, maka bisa jadi hadisnya tersebut tidak bisa dipercaya atau bahkan merupakan hadis palsu. Yang kedua, ada matan. Matan adalah isi atau teks dari dalam hadis. Nah, matan ini yang menjadi pesan utama dari Nabi SAW. Matan ini diuji dari segi apakah sesuai dengan akal sehat, bertentangan dengan Al-Quran atau tidak, dan ada kejanggalan makna nggak di dalam matan tersebut. Jadi, bukan hanya sanad yang diteliti, tapi matan pun juga perlu diteliti. Nah, yang ketiga ada rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Nah, maksud yang meriwayatkan hadis di sini gimana sih? Jadi, rawi adalah orang yang menyampaikan pesan hadis Nabi ke dalam sebuah tulisan. Nah, rawi ini bisa berupa sahabat, tabi'in, atau generasi setelahnya. Imam Malik merupakan penulis Al-Muwatta, yaitu kitab hadis tertua yang masih ada. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan lebih dari 2000 hadis dan jadi rujukan para sahabat. Kemudian Az-Zuhri merupakan tabi'in besar, pelopor penulisan hadis secara sistematis. Nah, 3 tokoh tersebut merupakan 3 generasi yang memiliki satu misi, yaitu menjaga sabda Nabi SAW untuk kita hari ini. Apa sih yang diteliti dari seorang rawi? Itu ada kejujurannya, kemudian hafalannya, kemudian karakternya, dan yang terakhir itu apakah ia liqa atau bertemu dengan rawi sebelumnya. Nah, kalau dari 4 komponen tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya itu sudah terpenuhi, berarti rawinya terbukti jujur dan adil, dan hadisnya bisa naik derajat. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, pembahasan yang sering ditanyakan. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih sama pertanyaan ini? Ini hadisnya sahih atau dhaif? Ini hadisnya maudhu atau yang biasa kita sebut hadis palsu. Hadis palsukah? Hadisnya bisa dipercaya nggak? Nah, kalau teman-teman dapat pertanyaan seperti ini, pas banget sama pembahasan di derajat hadis. Derajat hadis adalah keabsahan hadis berdasarkan kekuatan sanad, rawi, dan matannya. Nah, dari derajat hadis inilah
yang menentukan apakah sebuah hadis itu boleh disebarkan dan diamalkan atau tidak. Derajat hadis ini memiliki 5 derajat utama. Yang pertama ada sahih. Sahih ini adalah derajat hadis yang paling tinggi karena semua komponennya terpenuhi. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan ini seperti hadis sahih, cuman hafalan rawinya ini lebih lemah daripada hadis sahih. Maka dari itu dia tingkatannya di bawah hadis sahih. Kemudian hadis doif. Hadis doif ini adalah hadis yang lemah dan ada beberapa komponen yang tidak dipenuhi, baik itu di dalam sanad, rawi ataupun matanya. Kemudian hadis maudhu. Hadis maudhu ini yang biasa kita sebut hadis palsu, atau hadis ini sebenarnya tidak ada tapi dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada hadis mungkar, syadz, dan yang lain-lain. Nah, hadis tersebut merupakan hadis yang lemah namun mempunyai kekhususan. Nah, dari semua penjelasan tadi, ingat ya teman-teman, nggak semua hadis yang populer itu merupakan hadis sahih, dan hadis yang tidak populer merupakan hadis yang maudhu atau hadis doif. Jadi, maka dari itu kita perlu mempelajari dan meneliti lebih dalam untuk bisa memahami hadis tersebut. Oke, kita ulangi lagi ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada sanad. Sanad adalah rantai periwayatan. Yang kedua ada matan. Matan adalah teks hadisnya. Nah, yang ketiga ada rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadisnya. Kemudian yang terakhir itu ada derajat hadis. Nah, derajat hadis inilah yang menentukan kualitas dari sebuah hadis. Nah, dengan mempelajari dan memahami 4 komponen dasar dari ilmu hadis tadi, kita bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan dan memahami dari perkataan atau kalam Nabi yang disebut dengan sebuah hadis.